Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Poppy Purwanti. Ini kemungkinan pertemuan ke-6 mata kuliah pembinaan kompetensi mengajar fisika. Nah, di sini akan saya bahas tentang media pembelajaran. Nah, pasti udah nggak asing ya, karena pertemuan sebelumnya itu metode. Jadi karena kalau metode pembelajaran itu juga butuh media pembelajaran. Nah, pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah media yang digunakan untuk membantu merangsang pikiran, perasaan, kemampuan, dan perhatian siswa dalam proses belajar mengajar di kelas. Media tersebut dapat berupa alat ataupun bahan mengajar. Dalam pengertian lain, media pembelajaran adalah bahan, alat, atau segala sumber daya yang digunakan dalam proses penyampaian informasi guru kepada murid, baik berbentuk fisik ataupun piranti lunak. Selanjutnya, peran media pembelajaran. Secara umum, media pembelajaran memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama, memperjelas penyajian pesan pembelajaran agar tidak terlalu bersifat verbal. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Yang ketiga, penggunaan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif peserta didik. Yang kelima, menjadikan pengalaman manusia dari abstrak menjadi konkret. Yang keenam, memberikan stimulus dan rangsangan kepada peserta didik untuk belajar secara aktif. Yang ketujuh, dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar. Nah, jadi media pembelajaran secara umum perannya ini ya. Terus lanjut, media pembelajaran offline. Nah, saya bedakan antara offline dan online karena sekarang tuh semenjak pandemi kita menggunakannya itu mungkin online, tapi sebelum pandemi kan keseringan menggunakan offline. Nah, media pembelajaran offline adalah seluruh perangkat atau instrumen yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk menunjang keberhasilan pembelajaran tanpa membutuhkan koneksi internet. Jadi ya kita ketemu langsung gitu ya, tatap muka. Dalam hal ini, untuk mengikuti perkembangan zaman yang berderet maju membawa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, media offline disajikan dengan berbasis teknologi gitu ya, baik komputer ataupun gadget. Misal kita menggunakan presentasi gitu ya, menggunakan laptop atau menggunakan infocus. Nah, media offline ini dimaksudkan memaksimalkan peran komputer itu gitu ya, untuk menampilkan merekayasa sajian multimedia gitu, baik teks, grafik, gambar, video ataupun audio. Nah, jenis media offline. Di zaman yang modern, berbagai aplikasi atau perangkat lunak disajikan secara offline. Banyak dibuat dan tersebar. Di antaranya kamus offline. Kalau kamus offline nih, kalian belajar fisika dasar 1 kan ada tuh tebel-tebel ya. Beberapa pelajaran eh, tentang fisika gitu ya. Fisika mekanik atau fisika modern dan sebagainya ya, ada tuh kamus-kamus offline, atau di bahasa Inggris kan ada kamusnya gitu kan. Jadi kamus offline itu membawa arus sejalan perkembangan zaman ya ke teknologi yang canggih gitu ya. Jadi kita juga sebagai manusia harus berkembang gitu ya dengan perkembangan teknologi gitu ya, memahami bahasa internasional, yaitu tadi pakai kamus offline. Terus ada juga tentang tulisan dan kosakata ya gitu agar tidak jengkel. Selanjutnya jenis media offline audio. Kalau audio itu berarti isi pesannya hanya diterima melalui indera pendengar gitu ya. Contoh kalau misalnya bahasa Inggris gitu ya, itu biasanya lebih sering nih kita lebih ke audio, mendengarkan gitu ya, menyampaikan pesan secara verbal atau non verbal gitu ya, bahasa lisan atau kata-kata gitu ya, ada bunyi-bunyian atau mata kuliah seni gitu ya, kita bisa dengar seni gitu. Contohnya yaitu MP3, Windows Audio, coding, MIDI, dan yang lainnya. Jadi yang lebih terdengar oleh telinga kita gitu ya. Bisa pakai radio, speaker gitu ya, atau sound system.
Nah, ini video yang sering kita pakai, tapi ini tanpa internet ya. Jadi misalnya guru itu menampilkan video di kelas gitu ya, atau kita menonton gitu ya video tersebut bareng-bareng di dalam kelas, tapi tanpa menggunakan internet gitu ya. Bisa juga kita menangkap atau merekam, memproses dan transmisikan dan menata ulang gambar yang bergerak gitu ya. Itu disebut video gitu ya, atau gabungan gambar-gambar nih yang lagi hits, misal foto kalian digabung gitu ya jadi jedak jeduk, tapi bagusnya ya buat pembelajaran gitu ya, yang disebut free map gitu. Dia lebih mampu memahami pembelajaran nih kalau video nih, banyak siswa yang mungkin lebih nyaman sekarang dengan video. Nah, ada juga jenis media offline berupa aplikasi. Nih, buat teman-teman nih yang udah berjalan hampir ya 3 tahun nih, kakak kelas banyak yang menggunakan aplikasi online nih buat skripsinya. Bisa pakai SAC, bisa pakai Meet app, banyak media yang aplikasinya jadinya offline gitu ya pembelajarannya gitu. Kalau kalian jago ngoding atau buat aplikasi nih, manfaatkan media offline karena ini lumayan untuk beberapa siswa yang tidak mempunyai kuota gitu ya, tapi tampilannya menarik gitu ya. Jadi aplikasi ini dia berbantu komputer, udah pastinya bisa pakai komputer atau pakai handphone juga gitu ya. Jadi contohnya ada buku digital sekolah atau yang lainnya.